Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa di balik senyum misterius dan tatapan tajam Angelina Jolie, tersembunyi serangkaian rahasia cinta yang berliku dan kontroversi yang membakar Hollywood hingga hari ini. Banyak orang hanya mengenalnya sebagai aktris pemenang Oscar, aktivis kemanusiaan, dan ibu dari 6 anak. Namun, hanya sedikit yang tahu bagaimana perjalanan cinta Jolie menjadi skandal yang mendefinisikan ulang artis selebriti, pengkhianatan, dan luka batin yang sulit disembuhkan. Dulu, di puncak kejayaannya, Angelina pernah membuat satu keputusan yang membuat publik terbelah, mencuri hati Brad Pitt dari Jennifer Aniston, sang America's Sweetheart. Tabloid menulisnya sebagai wanita perusak rumah tangga, sementara penggemarnya memujanya sebagai lambang cinta yang tak kenal batas. Tetapi, siapa sangka, di balik layar, keputusan ini membuka pintu bagi badai yang lebih dahsyat perselilikangan, persidangan perebutan anak, rumor kelainan perilaku, hingga ketakutan akan kutukan keluarga yang merenggut kebahagiaan satu persatu. Sampai detik ini, kisah cinta Jolie selalu memancing rasa ingin tahu, dari pernikahan gelap dengan Billy Bob Thornton, hubungan aneh dengan saudaranya sendiri, hingga tatu cinta yang dihapus demi menutupi luka masa lalu. Setiap babak hidupnya seperti naskah film thriller, penuh kejutan, tangisan tersembunyi, dan pengakuan yang hanya terdengar di lorong-lorong hotel mewah tempat rahasia Hollywood dibisikkan. Tapi, seberapa jauh publik berani menilai seorang Angelina Jolie? Apakah benar dia hanya pembuat skandal tanpa hati? Atau justru dia korban dari bayangan masa kecil yang kelam dan tuntutan popularitas yang mengekang? Malam ini, kita akan membuka tabirnya dan bersiaplah untuk terkejut. Angelina Jolie Vogue lahir pada 4 Juni 1975 di Los Angeles, California, sebagai putri dari aktor legendaris John Voight dan Marceline Bertrand. Sejak kecil, hidup Jolie sudah seperti drama tanpa naskah. Orang tuanya bercerai saat ia baru berusia 1 tahun, meninggalkan celah luka di hatinya yang kemudian meledak menjadi pemberontakan di masa remaja. Dibesarkan di tengah gemerlap Hollywood, Jolie sejak dini menyaksikan indahnya sorot lampu kamera sekaligus racunnya popularitas. Ibunya, Marceline, berkorban segalanya untuk membesarkannya jauh dari bayangan John Voight yang terkenal tidak setia. Dari sinilah Jolie belajar mencintai dan membenci dalam satu tarikan napas. Karirnya dimulai dari peran-peran kecil, hingga penampilannya di film Gia dan Girl, Interrupted meledakkan namanya. Oscar di tangan, pengakuan dunia di pundaknya. Tapi publik tidak hanya terpukau pada bakatnya, mereka juga terobsesi pada sisi liar seorang Jolie muda. Dari rumor penggunaan narkoba, tindakan self-harm, hingga pengakuannya tentang orientasi seksual yang fluid. Setiap langkah Jolie seperti bensin yang menyulut api gosip tak pernah padam. Tahun 2000, nama Jolie makin harum sekaligus tercoreng. Pernikahannya dengan aktor eksentrik Billy Bob Thornton menjadi bahan lelucon media. Mereka memakai kalung berisi darah satu sama lain, berciuman panas di karpet merah, seolah ingin dunia tahu, cinta mereka gila, dan Jolie bukan aktris Hollywood kebanyakan. Namun, semua menjadi bab pembuka dari drama yang lebih panas, pertemuannya dengan Brad Pitt di lokasi syuting Mr. Mrs. Smith pada 2004. Saat itu, Pitt masih suami Jennifer Aniston, pasangan emas Amerika. Rumor asmara di lokasi syuting itu seperti bom waktu. Jolie membantah, Pitt diam. Paparazzi menggila. Hingga akhirnya Pitt resmi bercerai, memicu gelombang benci sekaligus rasa kagum pada Jolie, wanita yang dituding merebut suami orang. Setelah bersatu, Brangelina menjelma menjadi dinasti modern Hollywood. 6 anak, rumah mewah di Prancis, proyek amal di Afrika. Dunia seolah melihat dongeng Cinderella modern, sang aktris liar berubah menjadi ibu penyayang dan duta kemanusiaan. Tapi di balik kebahagiaan itu, retakan mulai merambat rumor perselingkuhan, perselisihan soal pola asuh anak, dan pertengkaran hebat yang tak pernah berhasil disembunyikan dari paparazzi. Publik lupa, sebelum Brad Pitt, Jolie sudah pernah mengalami cinta yang berbahaya dan tragis. Dari Johnny Lee Miller, suami pertamanya yang rela menikahinya meski karirnya masih merangkak, hingga rumor hubungan gelap dengan saudara kandungnya sendiri, James Haven, yang masih jadi topik gelap di forum-forum gosip hingga kini. Mereka yang pernah dekat dengannya sering berkata, Angelina tidak pernah benar-benar dicintai tanpa syarat, dan mungkin itulah mengapa ia terus mengejar cinta, meski harus membakarnya sendiri. Di era 2000-an, Jolie menjelma menjadi simbol kebebasan, sensualitas, dan bahaya. Setiap tatapannya di karpet merah, setiap tato di tubuhnya, seolah berkata, inilah aku, penuh luka tapi tak terkalahkan. Namun, luka yang disembunyikan rapat-rapat itulah yang pelan-pelan menjadi bom waktu, meledak dalam perceraiannya dengan Pitt, tuntutan hak asuh anak yang melelahkan,
dan citra seorang ibu yang diguncang rumor gangguan mental. Di antara kemewahan dan popularitas, Angelina Jolie selalu berjalan di atas garis tipis, antara diva yang disembah jutaan orang, dan wanita rapuh yang kesepian di balik pintu rumahnya sendiri. Awalnya, hidup Angelina Jolie tampak seperti mimpi yang dirangkai para dewa Hollywood. Setelah Oscar untuk Girl, Interrupted, ia menjelma menjadi aktris dengan bayaran fantastis, membintangi film-film blockbuster seperti Tomb Raider, Salt, Wanted, dan Maleficent. Dengan bibir sensual dan aura liar, Jolie bukan sekadar bintang dia ikon, simbol pemberontakan di antara para aktris yang memilih jalur manis. Karirnya meroket, namun di balik layar, Angelina menjalani hubungan asmara yang berputar cepat dan kerap membingungkan publik. Pernikahan kilat dengan Jonny Lee Miller hanya bertahan setahun. Ia kemudian jatuh ke pelukan Billy Bob Thornton, yang terpaut 20 tahun lebih tua, dan di sanalah media menemukan lahan emas. Jolie dan Thornton menjadi pasangan paling nyeleneh di Hollywood. Kalung berisi darah, pengakuan bercinta di mobil limosin sebelum acara penghargaan, semuanya menjadi berita utama. Tapi takdir tidak pernah membiarkan Jolie merasakan tenang. Pada 2002, pernikahannya dengan Billy Bob Thornton runtuh secepat ia datang. Thornton, yang awalnya tergila-gila, mulai menjaga jarak. Jolie pun terluka, menutupi kepedihan dengan adopsi anak pertamanya, Maddos, dari Kamboja. Dunia mulai melihat sisi baru Jolie, seorang wanita yang terluka tapi tetap memberi kasih, bahkan pada anak yang bukan darah dagingnya. Lalu datanglah Brad Pitt. Mr. Mrs. Smith tidak hanya mendulang ratusan juta dolar, tetapi juga merobohkan rumah tangga Pitt dan Aniston yang selama ini dipuja sebagai lambang cinta sejati. Jolie membantah berselingkuh, namun sorot mata Pitt yang lembut di samping Jolie lebih jujur dari kata-kata. Ketika mereka tampil di publik sebagai keluarga baru, jutaan orang merasa dikhianati tetapi jutaan lainnya merayakan cinta terlarang ini. Pasangan ini menjelma jadi magnet media. Foto-foto mereka membesarkan anak-anak dari berbagai belahan dunia, mencium mesra di red carpet, membangun villa di Prancis, dan mendanai misi kemanusiaan di Afrika. Bagi banyak orang, Brangelina adalah definisi pasangan sempurna, cantik, kaya, peduli sesama. Namun di dalam tembok kastil mereka, percikan konflik mulai berkobar. Pertengkaran kecil di dapur berlanjut menjadi adu mulut di pesawat pribadi. Kebocoran rumor mengatakan Pitt sering mabuk, Jolie tertekan dengan tanggung jawab mengurus 6 anak sendirian. Mereka berusaha mempertahankan citra keluarga bahagia di depan kamera, tapi retakan sudah terlalu dalam. Tahun 2016, Jolie mengajukan gugatan cerai mencengangkan dunia. Dokumen pengadilan penuh tuduhan, Pitt dikatakan melakukan kekerasan verbal, bahkan fisik pada Maddos saat terbang di jet pribadi. Pitt menyangkal, tapi reputasi yang dulu mulus sebagai pangeran pun ikut tercoreng. Persidangan hak asuh anak jadi drama tak berkesudahan. Jolie dikritik karena dianggap memanfaatkan anak-anak untuk membalas dendam pada Pitt. Namun sebagian membelanya, dia hanya ingin melindungi anak-anaknya dari sosok ayah yang dianggap tak stabil. Dalam badai skandal itu, Jolie berusaha tetap berdiri tegak. Ia fokus pada anak-anak, memotong beberapa proyek film, dan kembali pada akar lamanya, misi kemanusiaan di wilayah konflik. Namun publik tak lagi melihatnya hanya sebagai pahlawan, melainkan juga sebagai wanita yang keras, penuh rahasia, dan tak segan berperang demi harga diri. Seiring waktu berjalan, Jolie jarang muncul di pesta mewah. Dia lebih sering terlihat menjemput anak-anaknya di sekolah, mengunjungi pengungsian di Suriah, atau merawat kesehatannya sendiri setelah menjalani operasi mastektomi untuk mencegah kanker payudara, penyakit yang merenggut nyawa ibunya. Kini, Angelina Jolie bukan lagi aktris seksi yang memamerkan kalung darah, tapi seorang ibu yang tak mau kalah pada trauma masa lalu. Namun bayangan masa lalu masih membuntutinya, rumor perselingkuhan, rahasia gelap keluarganya, dan luka yang entah kapan akan benar-benar sembuh. Dari bintang paling bercahaya hingga pusat kontroversi paling panas, itulah naik turunnya seorang Angelina Jolie yang masih saja menjadi topik gosip setiap kali dia tersenyum di hadapan kamera. Di balik kilau kemewahan, Angelina Jolie membawa warisan luka yang diwariskan darahnya sendiri. Ibunya, Marceline Bertrand, pernah berkata kepada sahabatnya bahwa Angelina tidak pernah berhenti mencari cinta, seorang ayah cinta yang John Voight tak pernah benar-benar berikan. Mungkin itulah akar dari segala kekacauan cintanya, sebuah kekosongan yang berusaha dia isi dengan pelukan pria-pria yang datang dan pergi. Jolie sendiri pernah mengakui dalam wawancara, "Aku takut sendirian."
Aku takut aku akan selalu seperti ibuku, menunggu seseorang yang tak pernah pulang. Kalimat itu terdengar dramatis, tetapi orang-orang terdekatnya tahu, itu cerminan jiwa yang haus disembuhkan, tapi malah sering terjebak dalam pilihan yang membakar diri sendiri. Ketika menikah dengan Billy Bob Thornton, banyak kru film melihat betapa Jolie sesungguhnya rapuh. Ia sering menangis di lokasi syuting, menulis surat cinta berdarah, dan terobsesi pada konsep cinta mati. Thornton akhirnya tak sanggup, berkata dalam wawancara bertahun-tahun kemudian, "Aku tidak cukup kuat untuk tetap mencintainya. Dia butuh seseorang yang lebih kuat dariku." Ironisnya, ketika Jolie merasa menemukan sosok kuat pada Brad Pitt, ternyata pria itu pun rapuh di hadapannya. Alkohol, stres, ego bintang papan atas semuanya meneteskan racun ke dalam rumah tangga megah mereka. Salah satu mantan pengasuh anak keluarga Pitt, Jolie, pernah berbisik pada tabloid, ada malam di mana Angelina mengurung diri di kamar mandi berjam-jam, menangis, sementara Brad mabuk di halaman. Publik hanya melihat foto keluarga mereka di Ken, di karpet merah Venice, tapi tak pernah melihat sisa botol wine, surat perceraian setengah ditandatangani, dan anak-anak yang ketakutan mendengar pertengkaran orang tuanya. Puncak dari badai ini meledak di udara, dalam penerbangan jet pribadi mereka dari Prancis ke Los Angeles. Di sana, Jolie mengaku Pitt melampiaskan amarah pada Maddox, anak sulung mereka yang sejak kecil sudah menjadi pelindung ibunya. Jolie langsung bergerak cepat, gugatan cerai, laporan ke otoritas anak, dan tuntutan hak asuh penuh. Media pun terbelah, satu kubu membela Jolie sebagai ibu singa yang melindungi anak, kubu lain mencapnya manipulatif, menggunakan anak sebagai senjata melawan Pitt. Bahkan sampai bertahun-tahun setelah cerai, Pitt masih berjuang di pengadilan hanya untuk diizinkan bertemu anak-anaknya lebih sering. Namun di luar semua drama hukum, Jolie juga harus menghadapi musuh yang tak terlihat, ketakutan akan kutukan keluarga. Ibunya meninggal karena kanker ovarium, neneknya pun demikian. Jolie menjalani operasi pengangkatan payudara dan ovarium demi mematahkan kutukan itu tindakan berani, tetapi meninggalkan bekas luka fisik dan emosional yang tak sedikit. Dalam momen sunyi, orang-orang terdekatnya kerap menemukan Jolie duduk di sudut rumah, menatap bingkai foto ibunya sambil membisikkan doa. Meski dikenal sebagai wanita terkuat di Hollywood, hatinya masih gadis kecil yang berharap ibunya datang memeluknya dan berkata, "Semua akan baik-baik saja." Masyarakat dan media, setelah bertahun-tahun menghujatnya, perlahan berubah arah. Banyak yang mulai melihat Jolie bukan hanya sebagai aktris sensasional atau perusak rumah tangga Jennifer Aniston, tapi sebagai wanita yang berkali-kali jatuh, bangkit, dan berdiri sendirian membesarkan anak-anaknya. Sampai hari ini, Jolie tetap menjaga satu rahasia, bagaimana rasanya mencintai tanpa pernah benar-benar dicintai. Itulah kegelapan sejati di balik semua skandalnya, sebuah kerinduan akan cinta tulus yang barangkali tidak pernah ia temukan, bahkan di dalam dirinya sendiri. Setelah menyelami liku-liku hidup Angelina Jolie, sulit untuk menilai dirinya hanya dengan satu kata. Di satu sisi, dia adalah simbol pemberontakan dan kebebasan, sosok yang berani melawan norma Hollywood, menulis jalan hidupnya sendiri tanpa peduli cibiran. Di sisi lain, dia adalah representasi nyata bahwa di balik citra glamor, manusia tetap manusia rapuh, penuh luka, dan haus akan penerimaan. Rahasia selebriti memandang Angelina Jolie sebagai figur paradoks. Seorang wanita yang membangun tembok baja di sekelilingnya namun tetap membiarkan retakan agar dunia tahu betapa rapuhnya dia di dalam. Banyak selebriti mencoba menutupi keburukan mereka dengan senyum palsu, tetapi Jolie, sejak awal karirnya, justru mengundang media untuk melihat sisi tergelap hidupnya, entah itu tato penuh makna luka, pengakuan masa lalu kelam, atau hubungan asmara yang mencoreng namanya. Tak bisa dipungkiri, skandal perselingkuhannya dengan Brad Pitt menjadi noda abadi dalam sejarah hiburan dunia. Namun, di balik semua kemarahan publik, tak sedikit yang diam-diam iri. Bagaimana Jolie berani merebut cinta yang ia mau, bagaimana dia menanggung semua kebencian, lalu bangkit sebagai ibu bagi 6 anak yang dia rawat sendiri, lintas ras, lintas negara. Di usia matang, Jolie memilih menjauh dari pusat sorotan. Ia lebih banyak bicara di forum PBB, berdiskusi soal pengungsi Suriah, membangun sekolah untuk anak-anak perempuan di negara konflik. Bagi banyak orang, ini hanyalah cara Jolie menebus dosa. Bagi rahasia selebriti, inilah bukti bahwa manusia bisa berubah, bahwa cinta tak selamanya datang dalam bentuk pelukan pria, tetapi bisa lahir dari pelukan anak-anak yatim dan senyum perempuan yang diselamatkannya dari pernikahan paksa di kamp pengungsian. Apakah Jolie sempurna? Tentu saja tidak. Apakah dia jahat? Tidak juga. Dia hanya seorang wanita dengan banyak luka, banyak cinta,
dan keberanian untuk mengakui kekurangannya di depan jutaan pasang mata. Di Hollywood, di mana skandal adalah mata uang, Jolie menjadikan skandal sebagai senjata, bahkan sebagai tameng untuk melindungi sisi rapuhnya sendiri. Kini, saat kita menoleh ke belakang, kita melihat jejak Angelina Jolie bukan hanya di film-film laris atau foto-foto sensualnya di karpet merah. Kita melihatnya di mata Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox, dan Vivienne, anak-anak yang tumbuh di tengah badai rumor tetapi tetap memanggilnya Mama dengan rasa bangga. Dan bagaimana dengan kalian? Apakah kalian melihat Angelina Jolie sebagai malaikat jatuh yang tersesat di gemerlap lampu Hollywood? Ataukah hanya wanita biasa yang salah jalan, salah cinta, dan salah dimengerti? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Biarkan nama Jolie terus hidup, bukan hanya sebagai aktris, tapi sebagai cerita abadi tentang cinta yang penuh luka dan keberanian untuk terus hidup meski dunia terus menjatuhkan. Di ujung setiap cerita Angelina Jolie, selalu ada keheningan yang membuat kita menoleh ke dalam diri sendiri. Kita melihatnya berdiri di antara puing-puing rumah tangga yang pernah dipuja jutaan orang, memeluk anak-anaknya erat seolah dunia boleh hancur asal mereka tetap bersamanya. Kita mengingatnya sebagai Lara Croft pemberani, sebagai Maleficent yang tampak jahat tapi menyimpan hati penuh kasih. Namun di atas segalanya, kita mengenang Jolie sebagai potret perempuan yang tidak pernah takut menantang hidup, bahkan ketika hidup berkali-kali menamparnya tanpa ampun. Tidak banyak selebriti yang berani membuka luka, menguliti aibnya sendiri, lalu berkata kepada dunia, "Inilah aku, dengan segala keburukan dan kerapuhan." Jika kalian ingin menertawakan, tertawalah. Tapi aku tetap akan berjalan. Hari ini, Angelina Jolie mungkin tak lagi bersinar secerah masa mudanya. Rambutnya tidak selalu disanggul rapi di karpet merah. Langkahnya tidak lagi diiringi sorak-sorai para penggemar di premier film blockbuster. Tapi di balik kerutan di sudut matanya, ada kisah yang tak bisa dibeli dengan Oscar atau kontrak jutaan dolar. Kisah bagaimana seorang wanita memeluk luka, merawatnya, dan mengubahnya menjadi tameng bagi orang-orang yang lebih lemah. Sebagian kisahnya telah terungkap di tabloid murahan, sebagian lagi masih bersembunyi di balik pintu kamar tidur yang hanya ia dan anak-anaknya tahu. Kita hanya bisa menebak-nebak, merangkai puzzle dari potongan-potongan wawancara, foto candid, dan desas-desus. Tapi, satu hal yang pasti, di antara ratusan skandal yang pernah mengisi halaman depan majalah gosip, nama Angelina Jolie tetap berdiri kokoh sebagai legenda yang tak pernah bisa benar-benar dipadamkan. Beberapa cerita memang ditakdirkan untuk tetap terkubur, tapi kini, kalian sudah tahu sepotong rahasia yang selama ini disembunyikan di balik senyum sang bintang.